سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita diizinkan Allah untuk hadir di masjid yang mulia ini, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah yang diterima Allah, dapat menghapuskan dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga kita semuanya diberikan sehat walafiat zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar. Insyaallah hari ini kita akan mulai membahas tentang doa dalam setiap aktivitas, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau lagu di sini bangun tidur lagi, saya tadi baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu inda istiqadha min naum. Bab tentang doa atau ucapan pada saat bangun tidur. Taqidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika lailun tawilun. Saya terjemahkan, ya'taqidu syaitan, setan mengikat, ala qafiyati ra'si, mengikat belakang kepala. Jadi kopiah itu sebenarnya ya ini kopiah itu bahasa Arab ternyata. Kopiah ya. Jadi kopiah itu sesuatu yang di atas kepala belakang, ini kopiah. Kalau yang maju ke depan yang namanya kupluk. Ada bahasa Arabnya namanya kolan suar. Di Israel itu banyak yang pakai kopiah tapi separuh, seperti mangkok, tutup. Waktu yang berikah, acara berikah, orang tidak ngerti kalau itu khas gobloknya orang Yahudi. Itu kuat. Saya gini bang ini, kenapa? Kopiah harus mangkok kan? Gak perkara saya ini Yahudi ini. Jadi menjadi khas. Seperti yang saya kenalkan ini bukan muslim tapi nasional. Nah sekarang modelnya kan di bordir-bordir sesuai dengan organisasinya. Nah mungkin Al-Hijrah kali Al-Hijrah. Jadi ketok. Kalau memang begitu ya termasuk di urutan ditulis bisa kopi aja.
Jadi pada saat tidur, setan itu mengikat ala qafiyati ra'si ahadikum, di belakang kepala salah satu di antara kalian. Idza huwa nama, pada saat dia tidur. Lailun tawilun, malam yang panjang. Jadi pada saat kita tidur, Bapak Ibu sekalian, kita ini diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Dan itu berlangsung di malam yang panjang sekali. Kenapa disebut malam yang panjang? Karena kita tidak menyadari, Pak, berapa jam kita tidur. Saya tadi malam menemui tamu itu sampai jam 1:30. 1:30 itu terus masih ngobrol dengan istri sampai jam 2. Terus kemudian bangun. Pada saat takhim itu saya tidak sadar berapa jam saya tidur. Jadi sampai detik ini Bapak Ibu, panjenengan ditanya berapa jam kita tidur, jika tidak ada jam dinding atau jam tangan atau jam beker yang ada di HP, saya kira saya sampai HP, bukan HP. Tidak mungkin kita akan tahu berapa jam kita tidur. Umpama mboten damel jam dinding, mboten damel jam arloji, mboten damel handphone, berapa jam kita tidur tidak akan tahu. Sinten sing semprot? Tilem. Makanya orang itu sangat terikat dengan waktu dan sangat terikat dengan alat pengukur waktu. Seandainya tidak ada alat pengukur waktu, tidak mungkin dengan semprot. Kalau mau ngaji itu kalau kalian delok, terang cara ngaji ya. Umpama tidak ada perangkat pengatur waktu, mainnya feeling atau perasaan, iso kedawan, bisa jadi terlalu pendek. Seandainya Bapak Ibu tidak ada waktu, ukuran cepat atau lambat diukur dari mana? Dari hatinya. Dia ini barang senang Bapak Ibu, mesti terasa cepat. Ngomong ini nek berdua itu premian dia senang. Kalau sudah masuk, saya ngopi bal-balan, tambah semua bal-balan, cepat gitu. Padahal 2 kali 45 menit. Tapi kalau sudah hatinya itu tidak suka, benci, geting, itu pasti akan terasa lama. Tidur juga sama Bapak Ibu. Tidur yang berkualitas itu sesungguhnya bukan durasinya itu panjang, tapi memang Allah Ta'ala berikan kualitas sehingga walaupun beberapa jam itu fangnya fresh. Kadang tidur itu kan paling magerin kustur Pak, saking magerin. Tanginya ya jam 6, setengah itu. Tangi awal-awal habis ya. Nah, ikatan syaitan itu berlaku sepanjang malam. Fa idza staiqadha, maka jika dia bangun, wa dzakara Allah Ta'ala, dan menyebut nama Allah, in halat, maka terlepaslah uqdatan, satu ikatan. Jadi setan itu mengikat kita dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka kita itu malas bangun, dalam rangka kita itu menikmati tidur. Makanya nanti ada hadis berikutnya, barang siapa yang ada azan subuh kemudian dia masih terlena dengan tidurnya, itu setan akan mengencing telinganya. Nanti ada hadis yang lain. Jadi 3 ikatan itu menjadikan kita itu apa? Kenapa? Kalau kita terikat bagaimana? Kayaknya apa? Tak bisa bergerak, ya tidak bisa maju, tidak bisa mundur, karena terikat. Maka sekali kita bangun dan zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, maka lepas satu ikatan. Biasanya zikirnya itu cukup dengan doa Alhamdulillah. Kalau disempurnakan apa? Nanti ada Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Saya punya kawan yang biasanya mandu acara saya di TV itu Pak. Dulu kan namanya artis atau pelawak itu kan ya tidak tersentuh dengan
istiqomah, sudah ketagihan enaknya, tidak mau meninggalkan lagi, sudah hampir puluhan tahun, 10 tahun lebih. Apa yang dia ketagihan itu? Pertama sholat tahajud, yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Jadi mulai dulu berapa puluh tahun sampai sekarang tidak pernah putus, setiap malam, setiap Senin dan Kamis itu puasa. Tapi awalnya dia mengatakan, kok wani nih Pak, paling dahulu itu jadi wani nih. Kalau dikandani nonton itu, hati gue mau, ya, tapi aku nih Pak, masuk Ustaz mau, kan agak dingin. Jadi podo menungsa ya. Apalagi kalau sudah ada acara malam di atas jam 12 baru tidur. Jadi normalnya syaraf atau normalnya mata ini pasti akan berat diajarkan. Mau Pak resep ini? Ya, namanya resep gitu. Kalau di kopi pasti Pak. Resep itu yang pertama ikhtiar kita itu begini. Pertama sholatlah maghrib dan isya itu berjamaah di masjid. Itu salah satu ikhtiar yang kadang orang tidak perhatian. Orang yang sholat maghrib dan isyanya itu di masjid, kemudian dia punya niatan untuk bangun malam karena tahajud, secapek apapun, sepegel-pegel itu awalnya mesti tanya. Jadi jangan kemudian orang itu berharap sesuatu tapi tidak ada ikhtiar. Ini jenenge bujui. Saya pengen tahajud Pak, saya pengen nanti malam bangun Pak. Tapi cangkruan warkop terus. Sama juga bohong. Jadi pastikan kalau saya pengen tahajud maghrib di masjid, isya di masjid. Syukur-syukur maghrib isya tidak pulang. Berharap berkah waktu mustajab bainal isya'i, antara maghrib dan isya. Di situ minta ke Allah, ya Allah nanti bangunkan. Yang kedua ikhtiarnya adalah wudu sebelum tidur. Itu ikhtiar. Itu ikhtiar batin. Baru ikhtiar zahirnya, seyogyanya kita tidur lebih awal agar bangunnya lebih awal. Itu karena hak mata kita ini ada. Yakin tidak pakai alarm Bapak Ibu? Yakin sudah, mesti tanya. Mau minta jam berapa? 1, 2, mesti tanya. Tapi ini ngomong toh Pak, ngomong toh. Aku pengen tangi, akhirnya nongkrong terus. Ya tangi, tapi kono aja sih tangi. Buatan apa? Ya itu ikhtiar. Walaupun pasang beker segala macam, tapi hatinya tidak ada. Seperti lain. Aku tak tanya Pak Bapak. Aku masak beker itu bukan ikhtiar. Menurut saya itu ada ciri lah. Ikhtiar itu ya tadi. Yakin akan tahu. Karena tekad itu akan memberikan kita kekuatan. Orang bangun malam itu Pak, kalau tidak kuat, tidak benar-benar punya kekuatan, panggil. Sinten mawon. Nah, yang keempat tipsnya, ketika melek, saya bilang kepada beliau, saya mau coba dikit, saya isoi, dia iso mengo sing banget, mau tenggih, akhirnya dipraktek nopo, mengo Allahu Akbar, Allahu Akbar, bojone sing akeh, sing sebelah itu, ono apa? Gak dari Ustaz kan mau sing tobat. Sampai sekarang ketagihan. Itu diterapkan dan dia merasakan kenikmatan kelezatan bangun malam. Pernah acara dengan saya semalam suntuk sampai akhirnya tidurnya setengah jam saja, telat azan subuh baru bangun, nangis, nyeselnya luar biasa. Koyok kehilangan duit 10 juta. Jadi saya ditanya, kapan saya bisa merasakan kelezatan sholat malam? Saat panjenengan kehilangan sholat malam, koyok-koyok kehilangan duit 10 juta sulit. Mari subuh itu nongwani, sholat apa yang nangis? Kehilangan duit biro, boten, sholat tahajud, bok.
Sama nanti kehilangan tahajud terus geloy koyo kehilangan duit 10 juta. Luar biasa. Ini ibu ini geloy ini kehilangan 10 juta atau kehilangan tahajud. Ya 10 juta, mau cek mana kan? 10 juta, 1 juta hilang yang saya dulu. Oh 1 juta. 100.000 itu hilang tidak satu. Kok 100.000? 10.000 wis kuwi mboten iku mriki buku daerah buku utara mriki ya padha ae dari sini ono Pak kan gak ada tuh koyo gelisah ya kuwi hilang Pak piro 10.000 Masya Allah Mas 10.000 kira gane Bapak wis kira ngono sih ngomong ya ngono ngono oleh orang ya Allah jadi gak hilang gak dikaya masih tampai. Satu kali kita berzikir kepada Allah bangun tidur, satu ikatan lepas. Fa'idha tawaddu'a fa'in tawaddu'a apabila dia berwudu in halat lepas uqdatan satu ikatan lagi. Ingat, manusia tidur kemudian diikat dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun pada zikir, satu ikatan lepas. Ternyata zikir pun masih ngantuk. Wudu lah. Ketika selesai berwudu, maka 2 ikatan lepas. Fa in shalla, mari wudu sing ngantuk ae. Maka jika dia sholat in halat maka lepaslah uqdahu kullah ikatannya seluruh. Jadi 3 ikatan itu lepas. Zikir, wudu dan sholat. Dan dapat keberkahan tambahan dari Allah apa? Fa asbaha nasyitan, maka pagi hari tubuhnya akan dijadikan fresh sama Allah dan semangat dalam menjalankan semua aktivitas kebaikan. Jadi semangatnya pagi itu Bapak Ibu sesungguhnya ditentukan oleh malam kita. Loh kan tadi jarang loh Pak orang itu perhatian. Padahal ini kan dawuhnya Rasul. Maka yang menentukan semangat pagi kita itu sesungguhnya adalah malam kita. Kalau malamnya nggak ditoto, jangan harap paginya bisa ditoto. Makanya kalau orang mukmin itu punya progres kegiatan selama 1 hari itu sesungguhnya dimulai dari mana? Dari sholat malam. Sholat malam itu yang menentukan kita di pagi harinya itu semangat atau tidak. Nah kalau semangat dan tidak itu kan kaitannya dengan orang sukses dan gagal dalam bekerja. Makanya saya dulu Pak sering diundang siapa itu Jawa Pak Dahlan itu rapatnya itu sebelum subuh. Jadi rapat jam 3 itu di Gerabena itu sering. Terus apa beliau mengatakan kita ini sebenarnya kalau urusan sukses dalam usaha maka kita yang paling sukses karena apa? Karena Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk kita untuk start lebih awal. Coba kan tadi gila, ngapunten. Sing gak Islam kan kata sing deretan ini tadi. Subuh. Padahal kita bukan subuh startnya Pak, startnya tahajud. Sudah. Ini yang pertama. Siapa yang melakukan hal yang tadi, maka Allah akan jadikan pagi harinya itu nasyiton thayyibun nafs, semangat, sumringah, fresh, dan hatinya itu baik. Siapa tahu hati baik itu bahasa sememinya apa? Optimis. Nah, optimis bahasa sememi Pak. Percaya diri, ngadepi soal pede. Misalkan kalau dia itu sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim
hakim pede, jadi polisi pede, jadi karyawan pede, gak jadi apa-apa pede, sampai nganggur lo pede. La haula wala quwwata illa billah. Thayyibun nafs. Kalau tahu rasa percaya diri itu kan pekerjaan hati, dan tidak ada pekerjaan hati itu yang mengolah kecuali Allah. Sampai awal dewi nonton sholat kita mau tahiyat kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama. Coba ya, mulai mangke Pak, coba betul-betul sesuai dengan apa yang diarahkan Rasulullah, dan bangun tidur baca doa, wudhu, sholat. Yang dimaksud sholat itu sholat malam. Maka Allah akan berikan pagi harinya semangat, fresh, rasa percaya diri. Wa illa, dan yang kedua ini yang penting Bapak Ibu, asbaha, kalau tidak dilakukan dan kita kehilangan momentum ini, asbaha khabisun nafs, maka pagi hari itu kita tuh rasanya ciut nyali, pesimis, tidak semangat, melihat orang itu selalu suudzon, pikirannya negatif thinking terus, dan kaslan, dia akan diberikan rasa malas sama Allah. Coba. Ini belum pernah Pak disampaikan motivator kalau ada istilah perusahaan itu namanya apa? Ada diklat, ada pelatihan, tidak pernah disampaikan hadis ini. Bahwa sesungguhnya semangat kerja, sesungguhnya optimisme itu diciptakan oleh kita sendiri pada saat malam hari kita. Taruhannya, kalau kita melakukan ini Pak, wah luar biasa. Makanya banyak orang itu kalau sudah sholat tahajud itu seakan-akan Allah telah memberikan seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Ya mulkus samawati wal ardh. Dulu ada saya punya Pak Le itu dua Pak, dari ayah kakak adik. Yang adiknya ini memang nyeleneh, dia itu ahli tahajud Bapak Ibu. Tapi setelah subuh mesti tidur. Nah, tahajudnya jam 1 setengah 2. Dan nanti dia bangun kerja itu jam 7. Duha baru berangkat kerja. Yang satu tidak pernah tahajud tapi mandi subuh gak turun. Nah kemudian pada saat tidur si adik ini tegur sama kakaknya, "Kono aja turu mandi subuh. Rezekimu gak ono, entek bisa. Aja turu mandi subuh, rezekimu entek." Niku lah lumrah kan, banyak dulu kita tinggal aja turu mandi subuh. Padahal dia sudah bangun jam 1 gak sampai subuh tuh Pak. Akhirnya tangi jawab, "Yo kon sing ngendaan rezeki." Mang Ustaz, jalur kabeh. Kon kadang-kadang dong. Sing ndak oleh turu mandi subuh niku Bapak Ibu. Dia ndak tahajud, melekan, terus tangi subuh, mandi subuh turu maneh. Lah melekannya itu untuk tahajud Pak. Ya katanya bisa. Keuntungan orang bangun malam dan memohon kepada Allah, kenapa tidak ada doa yang paling mustajab melebihi doa sepertiga malam? Karena itu jarang yang minta. Coba ada dum-duman wis pengajiannya tenang gitu, pengajian ini sing teko iki tambah enak. Jatah kopi ditambah, kotaan ditambah. Tapi ini setengah ngata, ini sampai gak kebuman gitu. Sudah diambil semua. Dan yang dilakukan Rasulullah SAW itu justru tidurnya sebelum subuh memang Pak. Itu kan kegiatan Nabi, malam bangun, setengah jam menjelang subuh itu beliau tidur. Makanya banyak hadis mengatakan Bilal itu selalu lewat di jendela beliau. Apa Bilal itu? Subuh ya Rasulullah, subuh, sholli ya Rasulullah. Jadi ada yang salah paham. Ketika Bilal mengingatkan Rasulullah salat subuh, jadi jamaah sih nggak paham. Berarti Rasulullah subuhannya ada tadi. Yang dimaksud itu kegiatan Nabi sholat malam dulu,
Dan beliau pesan kepada Bilal, Bilal, aku ingin engkau lah yang bangunkan aku sholat subuh. Sholli ya Rasulullah. Sampai ada hadis menyatakan langkah terompahmu itu sudah terdengar di surga. Itu subuh. Sholli ya Rasulullah. Setelah subuh Rasulullah ala begini. Sampai kapan? Sampai syuruk. Syuruk itu kapan Pak? 1 jam seperempat setelah subuh, ada jamnya. Duduk di masjid, tidak keluar masjid, tetap baik itu zikir maupun pengajian, dia menjaga wudunya, tidak batal, dia tidak berlaku yang sia-sia, tidak mengganggu orang lain. Maka kata Nabi, siapa yang melakukan hal seperti itu karena Allah, maka dia diganjar seperti melaksanakan haji mabrur. Ya Allah, hadis sahih. Sapa wong mari subuh lungguhan masjid tapi kali ngopi, ngopi ini sing sono. Ngopi ini itu hajine setengah mabrur. Karena dia sudah melakukan aktivitas yang di luar ibadah. Tapi kan setiap hari seperti itu. Luar biasa. Jadi saya menyatakan ini kan antrian haji belum jelas Bapak Ibu. Tahun depan ini belum jelas juga. Ini kan suasananya naik turun Pak. Aku jadi bingung kan. Kemarin sebelum ada pilihan pilkada itu zonanya diturunkan kuning, hijau Pak. Mari pilihan, juga apa mana ada ini iso kayak acara. Dan bermunculan di statement di WhatsApp. Kalau dulu memang pertama indikasinya itu panas, ya, makanya semuanya pakai termogan, alat suhu. Sekarang nggak pakai alat suhu, karena diganti lagi sekarang tenggorokan sering. Dan muncul lagi Pak. Sudah, mari tenggorokan sering hilang, ganti mana yang mana? Gagal pernafasan, wis mari ngono. Hilang mana? Sing anyar mana? Lambung. Nyerang di perut Covid itu. Terakhir hati-hati muncul mana? Nyerang dengkul. Dengkul itu ngomong. Sampai tadi malam saya baca, ya Allah WHO, apa mana gawe masyarakat resah itu apalagi mereka bikin. Karena kalau kita itu pakai akal sehat Bapak Ibu, kalau mereka menggunakan ciri-ciri seperti itu menjadi COVID, saya mau tanya, nah, misalkan ya Pak ya, badan demam tinggi di atas 39 derajat, apakah sebelum COVID tidak ada orang demam? Ada. Kemudian tenggorokan sering, apa biar nggak mau corona terus nggak sering. Pernapasan sesek, gagal pernapasan. Apa dulu sebelum ada COVID tidak ada orang gagal pernapasan? Termasuk lambung kemarin ada satu dokter mengatakan sekarang nyerangnya di lambung. Maka tolong jangan puasa. Coba. Loh, aku tambah seneng kalau mau terima puasa. Jadi jangan pikirkan diet mandek dhisik, sing penting mangan. Jadi ketiga aku cocok ini. Sing diet mandek dhisik. Tidak, karena mereka tidak menemukan satu indikator yang baru, sehingga mereka menempel terus. Kalau orang COVID kemudian bahaya, pasti semua kena COVID itu pasti akan mati. Buktinya, toh persentase kesembuhan orang COVID itu 80% yang mati 20%. Menurut mereka juga sama. Saya ini dia korban doanya. Ono sing ngatur. Jadi kenapa harus resah? Kenapa harus cemas? Biasa saja. Kalau protokol pakai masker itu wajib Bapak Ibu. Buat saya itu manfaatnya banyak. Terutama kalau kita dekat dengan orang yang menentukan, wajib pakai masker kita. Di ruangan yang ber-AC menentukan, gak maskeran semangat kan? Gak perlu COVID Pak, abunin itu gas amonia itu Pak. Saya dalam hati bicara wis karepmu ya, karepmu wis dajjal, karepmu Yahudi, karepmu wis. Yo bang seperti sekarang ini. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang saya baca tadi diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Semoga kita bisa mengamalkan Bapak Ibu. Ini ringan lah. Jadi mulai nanti malam itu coba bangun, doa, kemudian wudu, sholat, walau rakaat. Saya itu pernah beberapa kali sholat kepada kiai-kiai dulu. Abahnya Yai Asrori, Yai Usman. Ibu ijazahnya taniyat dahulu, walau hanya 2 rakaat. Taniyat dahulu walau hanya 2 rakaat. Saya pindah ke putranya Yai Asrori, sama ijazah. Yai, ibu ijazah taniyat dahulu, walau 2 rakaat. Saya jalan ke sana, sama ijazah. Karena itu derajat, itu makom. Tidak ada permintaan di malam hari yang diawali dengan sholat 2 rakaat, kecuali semuanya pasti dikabul sama Allah. Dan perbandingannya itu yang terbaru. Dengan bengok sekali di sepertiga malam dengan bengok 1000 kali di siang harinya, itu lebih nyaring bengokan panjenengan pada saat sepertiga malam. Misalnya kepengen utang lunas nanti, ngomongnya dari tahajud, utang lunas, krungu, sing langit, sopo jalur utang lunas krungu kan? Tapi sampai jalur jam 8, jam 9, ya tetap dijenyal kan? Tapi sama-sama, utang lunas, jalur apa sih mungkin? Cari malaikat, jalur apa mungkin? Ya tentu tidak bisa dibagi bagusan sholat. Ini bukan perbandingan bagus atau tidak, tapi memang itulah makom. Kami diberikan kabulnya doa sebab apa? Sebab melakukannya juga berat. Kalau balik ngomong, panjenengan kayak orang abot Bapak Ibu, pasti lebih mulia. Kalau nilai namanya tiang yang terkait yang sambat kadang-kadang. Saya sholat ini kan kadang-kadang tangan ini pasca yang patah itu kan. Kalau dibuat sujud tangan itu cekok. Masih terasa. Karena saya tambah jenok, kalau ini sujud kok cekok tangan. Jawabnya apa? Ini orang sujud, tangannya gak cekok itu gandarannya 10. Tapi ini orang sujud, tangannya cekok gandarannya 1000. Beda di mana? Di cekok-cekokan selesai urusan. Ya ini pula jawabnya mau terjawab. Barangan kula ana sing sambat maneh. Ini piye? Duwe bojo, masyaallah. Pitung turunan yo saking nemen oleh gambarno bojone cerewet. Wong ngerti dituturi mesti bantah. Nek bantah medeni wong macam-macam. Napa niki solusine? Nek ana wong lanang duwe bojo kok api nurut, dituturi ngono halus. Ganjaran 10. Wong lanang nek bojo cerewet dituturi bantah, 1000, milih di cerewet oleh. Karena ya sesimpel itulah hidup Bapak Ibu. Nah, duit tambah api kadang-kadang dididik, tambah api kadang-kadang dididik. Berjuang gak tantangan itu kadang-kadang dididik padha ae. Nek ora sing nantang ora ngono. Pakai kadang-kadang. Cuma gawe nang ati rasane. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman wa Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha min naumihi bismikallahumma ahya wa amut. Dalam hadis ini Rasulullah selalu berdoa menjelang beliau tidur dengan kalimat bismikallahumma ahya wa amut. Memang kalau teks aslinya ini Pak, tapi ada riwayat lain bismikallahumma ahya wa bismika amut. Cuman yang paling masyhur hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Allahummanya bismikanya cuma sekali, bismikallahumma ahya wa amut. Bismika dengan menyebut namamu,
Ya Allah, ahya yang menghidupkan, wa amut dan mematikan. Ini doa menjelang tidur. Biasanya beriringan, Pak. Pertama doa mau makan, keluarkan ngantuk, baru mau tidur itu. Kalau ini termasuk uang sing boten saged gak mangan dalu. Masih yang namanya kudu mangan dalu Pak. Aku biasa kan piye? Dari dokter jangan biasakan makan malam, Pak. Tak latih lah ini. Gak iso tunggu ngosek kan. Dari bojone apa iki? Kok ngosek ae? Mikir apa gak mikir. Durung mangan. Saya akhirnya disiasati. Ada bojoku disiapno kangkung, bayam, wis napa kacang panjang. Ono buah-buahan, jadi sak apa sing tidak mangan gede buah-buahan. Tetep gak iso mangan. Aku ya Allah, dikai kangkung, bayam, ana pemangi ini kan segoe barang-barang. Tak ana bojoku, kok wedhus ta iki. Terus kamu mau goreng makanya dulu gak jauh turu Bapak Ibu masih olahraga ya telu wirawiri pos meriki gak turu aku berbengi mana itu LA itu loh Pak biasanya potong itu loh Pak apa mari awalnya gak mangan Masya Allah bengi itu rasanya kata-kata luwe terus tahan ngombe obat paturnya enten obat tidur turu jam 12 pagi luger kan tahu orang goreng salut Pak dikodok-kodok dewi bismika Allahumma ahya wa amut. Dan beliau jika bangun tidur membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini umum. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang telah membangunkan saya, menghidupkan saya ba'dama amatana setelah kematian saya wa ilaihi nusyur dan kepadanya lah kita akan dikembalikan atau dibangkitkan. Ini paketannya banyak Bapak Ibu. Dalam hadis yang lain juga banyak sekali termasuk diantaranya membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 33 atau 77, kemudian summa nafasat ditiupkan di telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Dan ada satu doa lagi itu kata Rasulullah, fa'im mutta fil lailika mutta al-fitrah. Kalau kamu mati pada malammu itu, kamu mati dalam keadaan suci. Fitrah yang dimaksud itu fitrah iman, fitrah Islam. Tapi fa'in asbahta, apabila kau bangun di pagi harinya, maka Allah akan menambah iman. Jadi dengan doa itu Bapak Ibu sekalian, pada tidur kita, kalau kita mati dalam keadaan tidur, banyak Pak sekarang mati tidur itu banyak. Teman saya itu ada dosen seminar di Malang, Masya Allah, seminarnya menggebu-gebu, ceramah, kemudian tidur di hotel, tidak pernah sakit, tidak pernah sambat, subuhnya bangun, nggak bangun untuk selama meninggal dunia, masih muda, masih kepala 4. Ngomong tadi ya, dan jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca doa-doa yang disebutkan tadi, kalau kamu mati di tengah tidurmu, mutta al-fitrah. Kalau bangun, imanmu tambah. Maka orang yang cerdas itu selalu ditutup, turun tak ditutup. Karena tidur itu dalam urusan kita seorang mukmin bukan urusan biasa, tapi urusan yang luar biasa. Itu urusan menentukan nasib kehidupan. Gara-gara wudhu, gara-gara doa, mati, bangun dalam keadaan fresh. Ini kita mencoba untuk masuk ke ranah hidup berkualitas. Jadi nanti ada suatu ketika kita tidak lagi mengikuti term atau rumus-rumus umum. Dokter mengatakan tidur yang baik di malam hari itu minimal 6 jam.
Ini nggak masuk belas Pak, jam. Dan 8 jam, siangnya 2 jam, sedina 8 jam. Lah saiki bengi 6 jam Bapak Ibu. Sama start dulu jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ngepres. Ya gak tahajud. Kecuali sama turunnya arisan. 3 jam, 4 jam maksimal itu sudah sangat cukup. Kalau benar-benar kita itu cara tidurnya yang mengikuti random. Cara tidurnya mengikuti random. Katanya orang itu harus tidur lama supaya recovery. Setuju saya, recovery. Tidak ada obat terbaik kecuali tidur. Tapi kakian turu, gak recovery Pak. Tambah kering kabeh. Ini persoalan. Siang itu kan hanya disunahkan qailula. Qailula itu tidur sedikit menjelang zuhur atau sesudah zuhur. Itu hanya setengah jam. Ini buat terbumi ini 6 jam. Awan ini 3 jam. Luar biasa Pak. Pabrik Pak. Nah, ada satu doa lagi yang tidak umum Bapak Ibu sekalian. Apa? Idza staiqadha, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Idza staiqadha ahadukum, apabila engkau bangun, falyaqul, maka bacalah doa ini, kata Nabi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Ini tidak umum. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Bacaan qiraat dan familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan rohku, wa afani, dan memberikan kesehatan kepadaku, afiat kepada fi jasadi, di tubuhku, wa adina li bi dzikri, dan mengisikan aku untuk berzikir kepada atau melaksanakan sholat. Luar biasa. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Nanti bisa di copy terus ditulis, diamalkan. Saya selalu berharap, berdoa kepada Allah bahwa setiap kali zikir itu ada efek, bisa merasakan efek itu. Itu menunjukkan hati ini lunak. Hati ini lunak. Makanya istighfar yang disertai tetesan air mata namanya fafadat ainahu, itu lebih utama. Satu istighfar dengan satu tetesan air mata karena penyesalan atas dosa, itu jauh lebih bagus daripada 1000 istighfar yang tidak membekas pada hati. Maka saya termasuk, gimana Pak solusinya kalau ada orang baca istighfar tapi cukup sebelum ya sah-sah saja Pak, memikirkan nggak salah. Cuman harus ada momen kita baca istighfar itu sampai fafadat aina, dalam kesunyian, kesendirian kita itu bisa meneteskan air mata atas penyesalan kita terhadap dosa. Itu luar biasa. Itu bisa goyang alas istighfar yang seperti itu. Biasanya istighfar, tiba-tiba pikirannya itu mengingat segala dosa, hatinya langsung menyesali semua. Masya Allah. Seperti istri habis nyentak kepada suami, umpamanya langsung istighfar sambil meneteskan air mata, mau nangis, takutnya misalnya, lapor jangan nangis, aku nyesel Pak, kemarin tak raimu, nyesel tapi mau raimu. Nah terus apa saya? Iya aku istighfar dari Ustaz.
istighfar dengan tetesan. Dan tidak mau istighfar. Kayak orang yang muda. Sehingga gak perlu balas. Yang mau nongak istighfar kok ada mana? Ya salah. Satu lagi hadis kita baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Ibnu Sunni, "Ma min 'abdin yaqul idza radallahu ta'ala ruha." Siapa seorang hamba ketika dikembalikan rohnya, maksudnya itu dibangunkan Allah dari tidurnya, apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa umum Pak. Tapi penempatannya khusus. Biasanya dibaca itu setelah sholat. Tapi siapa orang yang bangun tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Nabi, illa ghafarallahu ta'ala dzunubahu, kecuali Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, walau kana misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Allah. Ini tambahan. Kalau kena hafal dosanya dosa, biasanya kalau bocor bener, banyak pun hafal Pak, tapi penempatannya beda. Baca ini ketika selesai baca doa setelah kamu tidur, lanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dosa diampuni sama Allah. Kalau dosa diampuni apa efeknya Pak? Hidup akan tenang, hati akan tenang. Sebab apa? Kegelisahan dan kecemasan hati kita itu sebabnya sesungguhnya hanya satu. Ada nokta-nokta maksiat dan dosa masih tersimpan. Maka hidup kita selalu gelisah. Wongnya gelisah itu berarti ono dosa. Jadi masih ada hak Allah yang belum ditunaikan. Nah, caranya bagaimana? Bangun tidur baca lagi. Nah, disebutkan ada Rasulullah berapa kali? Berarti satu kali. Satu kali bisa menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk bisa melaksanakan dan mengamalkan zikir-zikir dari Rasulullah dan bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita termasuk minaz zakirin, az-zakirat, hamba-hamba yang senang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad